Oh Iya enggak. banget. Tapi Terang yang yang benderang. yang menarik nih maksudnya yang tadi, beribadah nggak ada contohnya segala macam, terus itu masuk bid'ah dolalah. Mmm, Tapi sholat. ada riwayat nih ketika Umar ya kalau nggak salah ya, Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu ketika anhu. melihat taraweh Ustaz Muhammad, terus bilang, "Ini yang sebaik-baiknya bid'ah nih." Emang ada bid'ah yang baik atau gimana? Katanya dolalah semua Ustaz. Drabanian Stars. Ya barakallahu fikum, ini salah satu apa ya, alasan lah ya atau dalil yang biasa dibawa oleh orang-orang yang akhirnya mau mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, Bid'ah hasanah. ya. Bid'ah hasanah. Pertama ya, siapapun itu kalau dia mengatakan atau dia membuat konsep sendiri berlawanan dengan konsep Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun dia akan tertolak. Walaupun sekaliber Umar bin Khattab. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa terima, ini kan nggak diterima nih ibadah nih orang-orang ini kan, tadi kan sahabat-sahabat itu tidak diterima ibadahnya karena berlawanan dengan konsep Nabi SAW. Jadi semua yang berlawanan dengan konsep Nabi SAW tidak dipandang siapapun dia, maka akan ditolak ibadahnya, akan ditolak perkataannya. Ya, bahkan sahabat itu ada yang mengatakan, Ibnu Abbas waktu sedang berbicara dengan beberapa orang tentang masalah haji mana yang paling afdal, ya. Kemudian Ibnu Abbas memberikan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibalas oleh orang-orang ini dengan perkataan Abu Bakar. Kita lihat, dia ngasih hadis, balasannya perkataan siapa? Abu Bakar. Ya, kata Ibnu Abbas, yushik an tunazzila alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir Allah menurunkan hujan batu bagi kalian. Aku hidangkan kepada kalian perkataan Nabi, kalian membalas dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Ini gak sepadan gitu. Ini gak sepadan. Ini yang penting konsep ini mesti dimiliki dulu oleh setiap muslim. Ya. Gak ada satupun perkataan yang mampu menyaingi perkataan Nabi SAW. Ya. Nah, kalau kita udah paham konsep ini, ya, bahwa perkataan siapapun yang berlawanan dengan Nabi SAW, maka kita gak bisa terima. Baik. Sekarang apakah kita berpikir seorang Umar bin Khattab akan mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan konsep Nabi SAW? Mustahil. Iya, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Betul. Berarti ada maksud lain dengan kalimat ini nih. Ya, ada satu tujuan yang Umar ingin katakan yang tidak mungkin berbeda dengan konsep Nabi. Pasti sama dengan konsep Nabi. Nggak mungkin. Ada makna yang Umar inginkan yang pasti sama dengan konsep Nabi. Nggak tega kita bilang Umar berselisih dengan Nabi, nggak tega kita. Nggak sanggup gitu loh. Ini nggak mungkin orang seperti Umar. Maka para ulama mengatakan bahwa pertama, ya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Yang dilakukan Umar bin Khattab adalah memerintahkan beberapa para sahabat, ya, untuk sholat taraweh berjamaah di masjid. Itu amalannya. Ya. Pertanyaannya sekarang, sholat taraweh di masjid, ya, itu udah pernah dilakukan oleh Nabi SAW atau belum? Oke. Jawabannya sudah. Ya, betul. Ya, Rasulullah SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kharaja ilal masjid. Rasul itu pernah di Ramadan itu keluar ke masjid, ya. Fasalla, kemudian salat tarawih. Fasalla nasu bisalatih. Kemudian orang-orang ikut salat bersama dengan Nabi SAW. Malam berikutnya datang lagi Nabi ke masjid. Salat lagi di masjid. Orang ikut lagi. Malam ketiga datang lagi Nabi ke masjid. Orang ikut lagi. Malam keempat penuh. Masya Allah. Malam keempat penuh pada ikut terawehan sama Nabi SAW. Ya. Akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk di malam berikutnya falam yakhruj Rasulullah SAW. Rasul nggak keluar dari rumahnya. Ya. Begitu pagi hari, ya, Rasul SAW mengemukakan alasannya apa? Kata Rasulullah SAW, "Qad ra'aitu alladhi sana'tum, falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa ani khasyitu an tufrada alaikum." Kata Nabi SAW, aku udah tahu nih, kalian nih selalu ngikutin saya sholat berapa malam ini, ya. Dan saya sengaja nggak keluar tuh malam kemarin itu, saya khawatir akan diwajibkan sholat taraweh ini bagi kalian. Turun wahyu gitu. Takutnya begitu Nabi SAW. Jadi hadis ini ngajarin aja buat kita bahwa apa yang dilakukan Umar itu Pernah. dilakukan Rasulullah SAW. Tadi kan bid'ah itu apa?
perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Pertama, Nabi SAW telah mencontohkannya. Ya. Terus apa sih? Dibawa kemana perkataan Umar ini? Biar selalu serasi dengan konsepnya Rasulullah SAW. Cara membawanya adalah, dan ini maksudnya Umar bin Khattab, membawa kalimat sebaik-baik bid'ah adalah membawa kepada makna secara bahasanya. Kalau nggak secara bahasa ente nggak bakal nyambung. Nggak bakal nyambung. Sulit sekali kita mengatakan ini syariat. Rasul bilang kullu bid'atin dhalalah. Bayangin. Nggak ada satupun hadis ya. Nggak ada satupun hadis Rasul bilang ada bid'ah hasanah. Nggak ada. Semua yang keluar dari lisan Nabi SAW apa? Kullu bid'atin dhalalah. Semua dhalalah ngomongin. Ya. Kalau emang mesti ada, ya masa satu hadis aja nggak ada sih. Yang Nabi kecuali satu aja, separuh deh nggak ada. Semuanya dhalalah semua. Ya. Nah ini membawa kita bahwa Umar bin Khattab ini maksudnya adalah secara bahasa. Bahwa ini sebaik-baiknya bid'ah. Ini perkara yang belum ada contohnya, namun ini yang baik. Sekarang tinggal kita mikir aja nih. Kan Rasul udah lakuin, kok masih dibilang bid'ah sama Umar? Paham gak antum? Iya. Kenapa masih dibilang bid'ah sama Umar? Walaupun secara bahasa. Para ulama memberikan pengertian bahwa maksud Umar adalah ini tidak ada di zaman Abu Bakar. Adanya di zaman saya. Makanya Umar mengatakan ini sebaik-baik bid'ah. Karena dikumpulkan kembali. Dikumpulkan kembali di zaman Umar, di zaman Abu Bakar nggak ada. Ya. Dan makanya Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya mengatakan yang ayat tadi yang awal-awal bawain tuh badi'us samawati wal ard. Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi. Ibnu Katsir mengatakan wal bid'atu bid'atan. Bid'ah itu dua kata dia. Ada yang dimaksud secara syariat, ada yang dimaksud secara bahasa. Ya, adapun secara syariat adalah perkataan Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah. Adapun secara bahasa, maka kaqauli Amirul Mukminin, maka sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ni'matu bid'ah hadhihi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dalam itu ayat apa itu badi'us samawati wal ardh itu? Ya, itulah. Ini Al-Baqarah. Iya Al-Baqarah, di dalam Al-An'am juga ada ya. Di antara itulah. Ya, jadi ini intinya perkataan Umar harus dibawa ke sini gitu loh. Ya, dan ini memang yang dikemukakan oleh para ulama. Ya, Umar tidak membuat ritual yang baru. Tapi sekarang kita bilang, oke deh. Ada kata Umar nih ada bid'ah hasanah, bagus. Ya udah, ya. Datangkan perbuatan bid'ah lain yang dibuat oleh Umar. Ada lagi apa enggak? Enggak ada. Gitu loh. Sekarang Anda yang berdalil dengan dalilnya Umar ini, apa yang Anda buat? Banyak banget gitu loh. Enggak ada contoh sama sekali. Berarti salah paham gitu. Ya, berarti salah paham. Itulah kurang lebih. Masya Allah. Ini menjawab tadi ya terkait Subhat. Iya, subhat bahwasannya apa yang dilakukan Umar bin Khattab itu betul. melegalkan bid'ah hasanah. Iya, betul sekali. Termasuk juga yang biasa didiskusikan adalah terkait pengumpulan mushaf ya. Bukankah Ustaz dulu di zaman Rasul itu nggak ada? Nggak ada nih. Itu Quran gimana Ustaz? Gitu Ustaz. Betul ya bahwa di zaman Nabi SAW dahulu Al-Quran itu terpisah. Ya. Terpisah, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit, ada yang tulis sampai kemudian di zaman Abu Bakar, karena Abu Bakar melihat ya banyak dari orang-orang yang penghafal Al-Quran itu tewas di syahid ya di medan pertempuran, sehingga Abu Bakar kemudian memberikan saran kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk mengumpulkan Al-Quran di satu tempat. Akhirnya dikumpulkan di satu tempat sampai kemudian di zaman Utsman bin Affan bukan cuma dikumpulkan di satu tempat, akan tapi dijadikan oleh Utsman bin Affan mushaf itu dengan bahasa Quraisy. Ya karena Al-Quran itu turun di dengan sab'atu ahruf, dengan 7 bahasa. Kemudian Utsman bin Affan pun menjadikan Quran yang mu'tamad, ya Quran yang menjadi pegangan kaum muslimin itu hanya itu saja, dikumpulkan di satu mushaf. Betul, memang di zaman Nabi SAW gambarannya tidak seperti itu. Akan tapi ini tidaklah termasuk dari bid'ah yang sedang kita jelaskan. Kenapa demikian? Yang pertama, dalil selain dari Al-Quran dan Sunnah, ada juga dalil yang disebut dengan ijma'. Ijma' ini kesepakatan para ulama.
Nah, ijma' adalah dalil yang mu'tabar, dalil yang dianggap oleh Islam. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Iya. Jadi perkumpulan ulama dalam satu perkara, satu hukum, itu pasti benar. Tentu ada syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama usul fikih. Intinya adalah bahwa ijma' ini salah satu dalil yang mu'tabar, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum, mereka bersepakat tentang hukum pengumpulan mushaf ini. Paham antum? Ya, ya. Sehingga dalilnya adalah apa? Ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ya. Paham antum? Ya. Sampai di sini? Itu yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah bahwa yang mengumpulkannya siapa? Anda tanya antum. Yang menjadikan mushaf ini siapa? Yang tadinya berserakan jadi satu siapa? Abu Bakar kemudian Utsman, ya kan? Abu Bakar kemudian Utsman. Dan Abu Bakar dan Utsman, mereka adalah Khulafaur Rasyidin. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, innahu man ya'ish ba'di minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah aku wafat akan melihat perbedaan-perbedaan, khilaf-khilaf yang banyak. Sebuah masalah. Apa solusinya? Kata Nabi, alaikum bisunnati. Wajib kepada kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguh kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Berapa sunnah yang disebutkan oleh Nabi? 2. Sunnahnya Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah pada sunnah tersebut dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Yang menarik adalah bahwa Nabi SAW menyebutkan 2 sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Tapi kemudian Nabi mengatakan tamassaku biha. Biha, ha, itu kata ganti untuk satu, tunggal. Kalau misalnya kata gantinya untuk 2, seharusnya bihima. Ini padahal ada 2 sunnah, tapi Nabi menyebutnya kata tunggalnya cuma 1, biha. Faham antum? Ya. Kenapa? Kata para ulama, karena sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin ini melebur jadi 1. Sehingga ini adalah sunnahnya Utsman. Berarti ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Paham ya? Ya. Itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga adalah, subhanallah. Ternyata di dalam Al-Quran, kita dapatkan banyak isyarat bahwa Al-Quran ini nanti akan menjadi sebuah mushaf atau kitab. Buktinya adalah bahwa Allah menamakan Al-Quran dengan Alkitab. Dalam Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim dzalikal kitab. Waktu itu belum jadi kitab loh ya. Iya. Masih berserakan. Paham antum? Masya Allah. Dzalikal kitab itu adalah buku kata Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal belum ada. Belum di zaman Utsman baru. Ini isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa ini akan dibukukan nanti gitu loh. Sehingga kalau kemudian kita katakan nggak ada dalil dalam Al-Quran, ternyata di Al-Quran mushaf itu sudah disebut dengan kitab. Gitu. Sehingga dengan jawaban-jawaban ini jelas bahwa bukan berarti kemudian hal tersebut melegalkan untuk melakukan perkara bid'ah. Gitu. Dan juga subhanallah ya, Anda baru kepikiran juga bahwa kalau ada orang yang melegalkan bid'ah kemudian dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, silahkan datangkan yang serupa dengan ini. Contoh ya, ini kita katakan bahwa ini ternyata ijma'. Ini ternyata khulafaur rasyidin. Ya udah datangkan yang apple to apple gitu loh. Yang sama yang ijma' juga, yang khulafaur rasyidin juga. Atau Umar bin Khattab ketika mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Umar bin Khattab berbicara tentang amalan apa? Salat tarawih. Yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau gitu datangkan sebuah amalan yang kita katakan bahwa itu adalah bid'ah hasanah, yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Umar mengatakan bahwa salat tarawih itu adalah bid'ah, ya udah katakan juga amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW bahwa itu adalah bid'ah hasanah. Paham maksudnya ya? Sehingga maksudnya adalah bahwa itu jawabannya gitu. Wallahu a'lam. Taruh deh. Ayo, kitab. Makin hangat. Ini subhanallah kita syutingnya juga malam lagi. Tapi taruh deh. Tadi kan berarti kan nggak ada bid'ah hasanah secara syariat. Yang ada secara bahasa. Iya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada 2. Dan itu
bukan bahasa kayaknya yang dimaksud mungkin. Gimana Ustaz? Iya. Benar tuh. Emang ini juga banyak banget dibahas gitu ya, atau dijadikan alasan untuk melegalkan kebidahan yang mereka ingin lakukan. Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau bilang, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji, dan bid'ah yang tercela. Nah. Ya, sebelum melanjutin perkataan Syafi'i rahimahullah ta'ala, kira-kira ya, dari sependek pengalaman kita membaca tentang sirahnya Syafi'i rahimahullah, yang dia pernah ditanya sama orang, ya, orang bawa hadis bilang, wahai Imam Syafi'i ini Rasul bilang begini, Rasul bilang begitu, pendapat ente sama nggak sama Rasul? Digituin Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fartad, dia udah gemeter dengar perkataan itu, ya. Ini kamu setuju nggak dengan hadis ini, gitu loh. Imam Syafi'i gemeter dan dia bilang, ya Aba Abdillah, kata orang ini, apakah kamu setuju? Kata Imam Syafi'i, bumi mana yang ingin saya pijak dan langit mana yang ingin saya bernaung di bawahnya? Jika Rasul mengatakan sesuatu, lalu kemudian aku tidak pakai perkataan tersebut. Masya Allah. Naam, ada sam'a wal basar. Ya, iya. Dengan sepenuh hati saya terima hadis ini. Kata Imam Syafi'i. Pengagungannya kepada sunnah luar biasa. Dan dia pernah bilang, ya, setiap perkataanku yang berlawanan dengan sunnah, Fadribu ardal haid. Allahu Akbar. Lempar aja. Apakah sekarang kita berpikir orang sekali bersyafi'i yang begitu mengagungkan sunnah akan memberikan statement yang berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Sulit. Lagi-lagi kita mesti bilang apa yang kita bilang di Umar bin Khattab. Gak tega kita ngomongnya. Gak sanggup hati kita bilang, iya Syafi'i kayaknya di sini menyelisihi Rasul. Ini yang ngomong gitu. Gak berani kita. Beda banget sama konsepnya Imam Syafi'i dalam kehidupannya dia gitu, dalam beragamanya dia. Makanya baru kita lanjutin ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Iya. Bid'ah itu ada dua. Bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Fama wafaqa sunnah. Apa-apa yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang terpuji. Masya Allah. Wa makhalafa sunnah. Dan apa-apa yang menyelisihi sunnah, itu adalah bid'ah yang tercela. Ini nih salahnya yang orang main potong-potong aja kan. Dan makanya dipotong semaunya dia aja. Ada lanjutannya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang bid'ah yang dia maksud. Ya. Berarti ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bid'ah yang dia maksud ini, ada bid'ah terpuji, ada yang bid'ah tidak terpuji. Ini kita lihat bid'ah terpuji apa kata Syafi'i? Yang sesuai dengan sunnah. Ya, bid'ah yang tidak terpuji adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah sekarang berpikir, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah bilang tadi bahwa bid'ah yang tercela itu bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini perkataannya harus kita bawa lagi kepada bahasa. Gak mungkin syariat. Susah banget masuknya kalau syariat. Kenapa? Karena Syafi'i tahu kalau sesuai syariat semuanya juga jelek. Nggak sesuai syariat. Kalau kita bawa makna bid'ah ini ke dalam makna syariat, maka kita nggak bisa bagi dua. Paham gak antum maksudnya? Iya, paham. Pasti ketemunya mazmumah semua, tercela semua. Dan antum tahu kenapa Imam Syafi'i rahimahullah sampai ngomong dua bagian ini, ya. Tapi padahal kalau kita berpikir, udah padahal ente ngomong aja satu aja udah. Gitu. Kan beres nih. Gitu. Kenapa ngomong dua? Iqtidaan bi Umar bin Khattab. Mengikuti Umar bin Khattab. Yang ini ya. Jadi secara tidak langsung Syafi'i itu menjelasin, ini loh maksud Umar bin Khattab tuh ini loh. Gitu loh. Ini juga menandakan bahwa yang memahami perkataan Umar bin Khattab itu secara bahasa itu cuma bukan hanya Ibnu Katsir, tapi Syafi'i juga sama begitu pemahamannya. Paham maksudnya? Ya. Jadi Imam Syafi'i itu ngomong ada dua itu karena perkataan Umar bin Khattab. Gitu loh. Jadi apa yang diinginkan Syafi'i itu sama persis dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan kalaupun kita bilang enggak, Syafi'i enggak mau kecuali yang bid'ah amal. Contohnya sih. Kan Syafi'i punya konsep ini menurut Anda nih. Syafi'i bilang ada bid'ah yang boleh, ada yang enggak boleh. Contohnya dah. Yang boleh yang mengikuti sunnah, yang enggak boleh yang enggak mengikuti sunnah. Tapi kan kalau mereka enggak mau terima tafsiran ini, dia maunya tetap adanya bid'ah hasanah. Tunjukin mana amalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Ada nggak contohnya? Kalau nggak ada berarti ente salah paham.
Masa selama itu beliau punya pendapat fatwa dan segala macam, masa bid'ah hasanah satu nggak keluar sih? Kita gampang keluar bid'ah hasanah kalau boleh. Semua bisa menciptakan bid'ah hasanah. Ini Syafi'i nggak ada bid'ah hasanahnya sama sekali. Ya. Kumpul-kumpul di kematian aja nggak boleh Ustaz. Apa? Kumpul-kumpul di kematian aja. Apalagi masalah tahlilan kita contohin galak banget Syafi'i ini. Ya. Terus ini ya, ikhwan barakallahu fikum. Ibnu Rajab mengatakan, ini yang dimaksud oleh Syafi'i ini kitabatul hadis. Bid'ah yang terpuji ini seperti penulisan hadis. Kan gak ada di zaman Nabi kan, SAW kan. Tapi secara bahasa boleh dikatakan bid'ah itu. Ini karena dulu gak ada dan baik gitu loh. Ini boleh. Gitu. Dan yang bagi dua ini, yang membagi-bagi bid'ah ini bukan cuma Syafi'i doang. Al-Izz bin Abdussalam bagi 5. Wajib, sunnah, mustahab, terus mubah, makruh, haram. Nawawi ngikut bagi 5 juga. Tapi terserah ente mau yang mana ini, Nawawi kayak Izz bin Abdussalam kayak, lihat contoh-contoh mereka di 5 bid'ah ini apa aja. Satu pun tidak ada yang berbicara tentang ritual ibadah, nggak ada. Sarana ibadah, iya. Oke. Ya, seperti bid'ah yang wajib menurut siapa? Izz bin Abdussalam ini apa? Seperti ilmu nahwu dan sorof. Oh, bid'ah wajib. Iya, kan gak ada zaman Nabi kan? Iya. Tapi sekarang wajib ada. Karena kita pada bahlul gitu, bahasa Arab gak ngerti. Jadi mesti ada nahwu dan sorof gitu loh. Wajib ada. Bid'ah sunnah. Seperti apa? Bikin pondok, sekolahan. Emang di zaman Nabi ada? Pada masuk pondok daftarin anaknya. Kan gak ada. Semua belajar di masjid. Semua. Sekarang Ustaz Hamdi aja punya pondok. Masya Gitu kan? Allah. Ini bid'ah mustahab. Apa nama pondoknya Ustaz? Imam Muzani. Masya Allah. Imam Muzani muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Betul sekali. Ya. Jadi banyak yang membagi bid'ah seperti itu, tapi tolong lihat lagi lebih dalam. Berarti itu sarana ya Ustaz ya? Itu semua sarana, nggak ada yang ngomongin ritual. Semuanya sarana. Seperti membuat jembatan, itu bid'ah mustahab, bid'ah bagus gitu loh, sunnah. Buat jembatan. Kalau orang mau ke masjid nggak ada jembatannya, lewatin kali misalnya, dibuat jembatan. Ini jembatan ada nggak zaman Nabi? Kagak ada kan, tapi bagus gitu. Itu yang dimasukkan Izz bin Abdussalam itu. Dan gitu itu ranahnya bukan ibadah ya sekali lagi Semuanya ya. ada yang bikin ibadah. jembatan Sarana. bukan kayak sholat, zikir atau apa gitu kan. Atau menulis hadis juga bukan sesuatu. Nah, sarana semua. Iya. Sarana semuanya. Dan juga menulis hadis ini kalau kita mau tilik. Membukukan. Iya. Kalau kita mau tilik lebih lanjut lagi, ternyata sahabat-sahabat Nabi menulis hadis juga. Menulis hadis. Tapi mungkin nggak masyhur seperti zaman belakangan sekarang gitu loh. Paham ya maksudnya? Iya. Samase, it's different. Masya Allah. Clear. Seru. Makin hangat nih Kang, Masya Allah. Nah terkait, tadi mungkin setelah kita tahu dan mungkin makin tercerahkan ya Kang ya. Insya Allah. Kita berupaya mungkin untuk bisa meninggalkan gitu ya. Berupaya untuk bisa komentar terhadap hal-hal yang sunnah. Tetapi kemudian saat bagaimana dengan kondisi ketika kita melihat orang lain atau keluarga lah Ustaz ya. Ini tantangan besar kan misalnya di keluarga nih. Melakukan hal-hal yang tadi bid'ah yang tadi dicontohkan tadi Ustaz. Sikap seharusnya seperti apa Ustaz yang dilakukan oleh kita nih? Taib. Yang jelas, yang pertama harus dilakukan adalah jangan kenceng-kenceng. Santai. Sama santai anak ambil dulu. Udah ngegas aja nih. Ada Ustaz. Maksudnya ini adalah apa ya? Ini kita jelaskan panjang lebar tadi bahwa itu bukan termasuk dari bagian ibadah. Betul. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian seorang harus berhati-hati jangan sampai terjerumus. Sehingga seharusnya ketika kita melihat ada orang yang terjerumus dalam bid'ah, ya maka sama sebagaimana kita memandang orang yang terjerumus dalam hal-hal lain, dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Maksudnya adalah tumbuhkan rasa rahmat di dalam hati kita untuk menjelaskan kepadanya. Ya. Gitu. Kita nggak sedang mau menyalah-nyalahkan orang dan ngapain juga nyalah-nyalahin orang. Tapi kita pengen mengedukasi orang, kita pengen ngasih ilmu kepadanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Jika kalian melihat sebuah kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa in lam yastati' fa bi
lisanih, kalau nggak bisa maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau dia tidak bisa juga maka dengan hatinya, wa dzalika adhaful iman. Sehingga maksudnya adalah sampaikan, ya, pandang orang yang masih, ya misalnya dia masih melakukan ritual-ritual bid'ah ini dengan pandangan rahmat. Duduk bareng sama ayah kita, ibu kita, keluarga kita, kemudian jelaskan pelan-pelan. Tentunya yang pertama harus kita miliki adalah ilmu. Ya sampaikan dengan ilmu dan dengan sopan santun. Ya akhi, selalu ya kalau kita mau menarik hati orang lain atau menjelaskan kebaikan kepada orang lain, selalu iringi dengan kelemah lembutan. Iringi dengan kelemah lembutan. Jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, jangan nyalah-nyalahin, nggak usah. Sampaikan dengan kelemah lembutan. Kita nggak usah bicara kita deh yang dakwah. Coba kita lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah. Apa kata Allah tentang Nabi? Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dengan rahmat Allah engkau menjadi lemah lembut kepada orang-orang yang engkau dakwahi. Kalau engkau kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari darimu. Ini siapa? Nabi. Kalau Nabi keras, Nabi kasar, kata Allah mereka akan lari darimu. Padahal materi yang Nabi sampaikan mungkin salah nggak? Ya, wahyu. Iya. Pasti benar semua. Sehingga kebenaran apa yang kita sampaikan itu bisa saja tertolak karena cara kita nyampeinnya itu nggak baik gitu loh. Jadi tolong ketika kita menyampaikan kebaikan, sampaikan dengan sopan santun. Apalagi konteksnya keluarga ya, orang yang sangat kita cintai. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, al-haqqu thaqil. Kebenaran itu berat. Berat. Apalagi ada orang yang misalnya punya satu kebiasaan yang menyelisihi kebenaran, itu mau dirubah susah ya, berat. Kata Syekh Al-Albani kemudian, maka jangan ditambah beratkan lagi dengan akhlak kalian yang buruk. Dalam. Jangan. Ya, kita mau kebaikan aja susah diterima, apalagi kalau kitanya tampilannya itu memvonis, yang menyalah-nyalahkan, kasar, keras, ini gak bakal diterima sama orang. Dan juga apa yang kita sampaikan di sini, Ana sering mengatakan kepada teman-teman gitu bahwa, ya kalau ada satu amalan yang kemudian dikatakan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, itu bukan karena kita nggak mau beribadah. Datangkan dalil. Kalau memang itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW, insya Allah kita akan melakukannya. Betul gak sih? Insya Allah. Ya ada ibadah-ibadah besar yang kita lakukan. Puasa Ramadan itu berapa hari? Full atau cuma sehari 2 hari? Kita bisa puasa Ramadan full. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Apalagi ritual-ritual yang sehari 2 hari. Udah sehari 2 hari gampang. Semalam. Asalkan memang ada dalilnya. Nabi SAW pernah melakukan, sahabat-sahabat Nabi melakukan. Kita juga pengen melakukan. Pahala. Tapi kalau Nabi SAW gak pernah melakukannya, kenapa kita harus melakukan? Apalagi dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Dan Nabi SAW punya satu khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini sering Nabi SAW sampaikan ketika Nabi SAW ingin menyampaikan sesuatu. Atau ketika Nabi SAW khutbah nikah atau dalam prosesi akad nikah Nabi SAW juga menyampaikannya. Apa kata Nabi SAW? Innal hamdalillah dan seterusnya. Kemudian fa inna kulla bid'atin dhalalah. Itu selalu diucapkan oleh Nabi. Makanya akhirnya khotib-khotib Jumat sering menyampaikan ini. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikannya. Lihat bagaimana Nabi SAW intensnya dalam mewanti-wanti umatnya jangan sampai terjerumus dalam perkara bid'ah. Sehingga maksudnya adalah edukasi. Ya kasih tahu pelan-pelan dengan akhlak, kasih hadiah, kasih sesuatu yang bisa mengikat hati mereka. Masya Allah. Ingat nasihat Ustaz Muhammad, edukasi sebelum aksi ya Ustaz. Edukasi sebelum aksi itu dari Syekh Sulaiman tapi ya. Masya Allah. Sukaan dong, aduh gak enak begitu. Tapi memang kita gak boleh ngajar Ustaz. Kan ada syariat ngajar nih, boykot, ngegas dikit lah. Ini. Hajar bisa pasikat besar aja. Ya kalau kita berbicara tentang hajar ya. Hajar tuh kayak musuhin, boykot, mendiamkan gitu ya. Dia nyuekin, musuhin lah udah, left group, kick dari grup, jangan tegur lagi, jangan salam lagi, gak usah temenin, musuhin dan lain sebagainya, itu namanya hajar. Dan sebenarnya itu memang ada dalam Islam. Ya, bahkan sesama kaum muslimin pun
hajar ada dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab, yakni Al-Qur'an, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau dibuat jadi bahan bercandaan ya oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Jangan nongkrong bareng sama orang-orang yang sukanya mencela syariat Islam. Ya, jangan duduk sama mereka. Sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, sampai mereka mau ganti pembicaraan mereka atau sikap mereka. Ya, karena kalau engkau tetap duduk bersama dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka, kata Allah. Ya, ini larangan duduk-duduk sama orang-orang pakar-pakar bid'ah. Ya, namun ini semua, ya, cara hajar ini kembali kepada maslahat dan mudarat. Ya, mesti kembali kepada maslahat dan mudarat. Makanya para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa pada saat hajar ini yang musuh-musuhin orang ini, itu memang bisa untuk menyadarkan orang kembali kepada sunnah, maka lakukan. Tapi ada hajar yang dilakukan itu nggak bikin orang kembali kepada sunnah, malah tambah jauh. Ya, Ka'ab bin Malik dan 3 orang lainnya dan 2 orang lainnya itu dihajar oleh Nabi SAW. Apa hasilnya? Kembalikan kepada Allah, ini hajar yang berhasil. Ya, itu tuh hajar tuh buat itu, gitu loh. Hajar tuh buat itu. Rujuk kepada sunnah. Iya, buat orang balik. Jadi kita dalam hajar ini hajar, ini syariat yang turun dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmat. Jadi hajar ini turun bukan untuk menyesatkan orang. Oh, biar tambah sesat lo sekalian. Bukan gitu. Tapi buat rahmat gitu loh. Ini ada satu cara nih. Ini ada satu cara yang bisa kalian tempuh wahai kaum muslimin untuk menyadarkan saudara kalian yang lain. Namanya hajar. Makanya Ibnu Abbas itu ngedengar orang ketawa di kuburan, bercanda-bercanda di kuburan, dihajar sama Ibnu Abbas. Ya, la ukallimuka abadan. Gak bakal saya ngobrol lagi sama Anda selama-lamanya. Padahal ketawa doang di doang. Iya, ketawa doang di kuburan. Ya, sekarang dagang di kuburan, semua di kuburan. Tapi ketawanya terus. Oh enggak, bukan. Aduh, jadi horor. Beda episode ini. Intinya ya bahwa hajar itu bisa dilakukan tapi dengan maslahat. Betul. Maslahatnya siapa yang menilai? Para ulama. Jadi kita sebagai orang awam ya itu harus kembali kepada para ulama ahlu sunnah yang mengerti tentang masalah hajar. Ya, mengerti masalah hajar dan tidak bermudah-mudahan dalam masalah hajar ini. Enggak dikit-dikit tuh ada bid'ah tuh, sikat aja. Jangan tegur gitu loh. Ya akhi barakallahu fikum. Ini ahlu bid'ah, tokoh besar ahlu bid'ah. Ya. Oh, anak hajar dia nih Ustaz nih. Anak ketemu ada yang enggak tegur segala macam, enggak sama sekali udah. Enggak. Pengaruhnya apa sama dia? Paham gak? Ente siapa? Pengaruhnya apa? Karena bisa jadi kalau Anda tegur, gak tahu ente buka obrolan apa sama dia, ya, misalnya tuh membuka masalah iPhone, dagang iPhone, apa segala macam. Ini bisa jadi jalan justru untuk dia menyadarkan dari sunnah. Paham maksudnya? Jadi gak selalu hajar ini jadi solusi. Kadang dia bukan solusinya. Justru solusinya justru lemah lembut. Apalagi kata Syekh Shalih Sindi, di tempat-tempat di mana ahlus sunnah ini yang lemah. Lah kalau ente hajar semuanya, dimusuhin semuanya. Ya, kita yang dihajar. Kita habis. Gitu loh. Ahlus sunnah gak bakal bisa berkembang. Makanya ini semuanya butuh dengan pemikiran yang matang. Ya, pemikiran yang matang, gak serampangan. Apalagi tadi itu masalah keluarga. Aduh, keluarga dihajar. Keterlaluan. Ana sering banget itu ditanya tentang keluarga Ana belum sunnah. Gini, Anda mendakwahkan teman Anda bawa kesabaran 1 gunung aja. Temen ente. Tapi kalau mendakwahkan keluarga, bawa 50 gunung buat keluarga ente. Iya, ente, ya Allah, bapak ente sabar banget sama ente. Ibu ente sabar banget gitu loh. Terus ente ngedakwahin dia kepada sunnah tuh gak mau sabar. Itu sabar lebih parah Pak. Sabar mesti fight bener-bener. Mesti bangun malam, mesti ini segala macem. Gitu. Oh ini keluarga gitu loh. Ini keluarganya gara-gara
mengerjakan bid'ah segala macam dihajar, tetangganya dihajar. Ya akhi barakallahu fikum. Orang kalau nggak ngerti, orang jahil ini obatnya apa ya? Belajar saja. Diajarin, kenapa dihajar? Hmm. Orang nggak ngerti diajarin, jangan dimusuhin. Kapan mau ngerti nih orang? Ya, jadi orang kalau nggak ngerti ya kita ajari. Ya, kalau pakar-pakarnya, dedengkotnya, ya, maka kita wiqayah, kita menjaga diri kita dari dia. Caranya gimana? Ya kita nggak lihat video-videonya, ya kita nggak lihat video-videonya, kita nggak suka melihat bacaan-bacaan apa yang dia tulis gitu loh dan seterusnya. Itu boleh, itu hajar wiqayah, kita menjaga diri kita, ya begitulah kurang lebih. Insyaallah. Jadi melihat maslahat dan mudarat juga Ustaz ya. Jangan yang udah tanpa ilmu jadinya malah kontraproduktif Ustaz ya. Apalagi ke keluarga nih. Dan juga jangan lupa juga banyak-banyak berdoa. Sorry. Allah penting banget. Betul. Ya, doakan. Apalagi kita tahu bahwa hati manusia itu di jari jemari Allah. Allah yang membolak-balikannya dan Allah yang memberikan hidayah. Maka banyak-banyak doakan di keluarga kita supaya betul-betul mengerti tentang Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang dakwah dengan akhlak kepada keluarga lebih kena ya daripada kita. Al-Hasan al-Basri mengatakan, "A'idhil nasa bifi'lik wa la ta'idhum biqaulik." Nasihati orang dengan perbuatanmu, jangan nasihati dengan lisanmu. Maksudnya jangan di sini berarti bukan nggak boleh akan tapi dengan perbuatan itu biasanya efeknya lebih kuat gitu loh. Insyaallah. Kang, yes. Semoga Allah mudahkan ya, Masya Allah. Udah malam. Jangan kenceng dong. Oh iya betul. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya Ustaz. Jazakumullah khair dan teman sekalian semua, Masya Allah. Episode kita pada malam ini luar biasa ya, Masya Allah. Luar biasa. Sebuah pencerahan buat kita semua dan semoga Allah mudahkan kita bisa memahami. Dan biasanya pembahasan ini harusnya ada cemilan. Iya betul sekali. Kosong nih. Betul, minum doang nih semua. Alhamdulillah, bersyukur. Hasan. Wajib. Masya Allah, Ustaz terima kasih banyak dan juga teman-teman semua yang telah mensupport, terima kasih banyak, Masya Allah, terus juga sama saya atas badropnya, jazakumullah khair, Masya Allah, terus mensupport kegiatan terus kita, Masya Allah. Silahkan teman semua untuk bisa ngecek Instagramnya dan juga lihat katalognya atau datang langsung ke toko offline-nya boleh, silahkan, Masya Allah, semoga memudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.